Berikutnya kami persilakan Bapak Purnama yang nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustadz Fikri Haikal. Silakan Pak Purnama, boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz, kita kalau surat yang disampaikan larangan tadi jelas ya Ustadz ya. Sami'na wa ta'na. Iman. Nah, saya bertanya sekarang lain hal. Suatu ketika saya ke suatu negara Islam yang baik dari kita. Tapi di situ saya masuk ke daerah yang untuk perjudian. Di situ disebutin jelas orang Islam dilarang masuk. Ya, orang Islam dilarang masuk. Anak-anak dilarang masuk, di atas 20 baru boleh masuk. Jadi aturannya jelas. Menurut Ustadz gimana nih? Karena Pak RW di sini ada juga nih. Di lingkungan bisa ada juga yang tidak boleh di kita tapi boleh di orang lain gitu ya. Bagaimana menurut Ustadz ini ya? Ini kebijakan tingkat RW atau presiden ya. Bagaimana melaksanakan ini menurut Ustadz, pendapat Ustadz gimana? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Fikri. Pak Purnama, pertanyaannya luar biasa. Dari sisi hukum jelas haram. Analisanya, pandangan saya terhadap pertanyaan Pak Purnama ada dua. Syariat nggak bisa diutak-atik saudara-saudara. Nggak bisa tawar-menawar. Kalau sudah haram ya haram. Nggak ada lagi musyawarah di situ. Sebab masuk kategorinya tataran syariat. Ada dua yang ingin saya sampaikan. Pertama, ini lebih kepada kita, pribadi-pribadi, warga negara bangsa tercinta Indonesia. Kepada kita, masing-masing warga negara nih, harus punya rem memahami tentang ajaran agama kita. Memahami tentang ajaran agama kita. Termasuk tentang pengharaman dan bahayanya perjudian. Inilah filter, inilah benteng, inilah penjaga awal dari kita nih. Pemahaman terhadap diri kita sendiri tentang ajaran-ajaran agama kita. Khususnya soal judi yang jadi tema pembicaraan kita. Yang kedua, kita meminta negara harus hadir. Kalau kita cuma bisa menahan diri kita, tapi regulasi membuka hal itu, jebol juga pertahanan pribadi kita. Maka negara punya kewajiban untuk hadir mengatur ini semua. Tuan-tuan pejabat tolong dengarkan. Anda kami angkat dan kami pilih. Dengan jabatan dan kekuasaan yang ada di genggaman tuan-tuan, kami minta untuk mengatur kehidupan kami sebagai masyarakat sebuah bangsa. Agar kehidupan kami teratur, terarah dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama yang kami peluk di negara kita tercinta Indonesia. Bukankah tuan-tuan pejabat itu kita yang pilih? Oi. Lempengan ini mah kagak usah takut-takut. Betul apa enggak? Kami ini menitipkan kepada tuan-tuan agar tuan-tuan mengatur, membuat regulasi yang bukan cuma sekedar kami punya pertahanan diri, tapi tolong perkuat pertahanan diri kami supaya kami menjadi masyarakat, warga sebuah bangsa yang terarah, tertuntun dengan nilai-nilai ajaran agama kami. Sekuat-kuatnya kita menahan diri kita. Tapi kalau regulasinya bocor, maka kita akan digempur dan kepasti akan ada, kalau mau tidak dibilang banyak, yang akan ikut terseret dengan judi-judi online yang kita bicarakan ini. Maka dari itu pantas kita dukung. Keminfo sudah menyatakan darurat judol. Enggak cuma itu. Pucuk pemimpin tertinggi presiden
sudah menyatakan darurat judul. Sekarang kita lihat, apakah ini cuma sekedar retorika yang menyenangkan hati warga dan masyarakat? Kita berharap ini jangan cuma jadi retorika, tapi bikin sebuah perumusan. Nanti itu tentu ada konsultasi lagi, apa yang tadi Pak Purnama sampaikan. Di negara lain boleh jadi tradisi mereka terbuka terhadap hal itu. Baik. Tinggal nanti pemerintah dengan DPR. DPR itu kan wakil kita. Wakil berembuk dah. Apa mesti cara kayak begitu? Baik. Dibikin lokalisasi. Tentu ini harus dengan banyak kajian-kajian. Terutama dari tokoh-tokoh agama. Kita berharap yang kedua, pemerintah bukan cuma sekedar retorika, tapi bersungguh-sungguh menjaga pertahanan setiap warganya. Wallahualam. Masya Allah, Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, berikutnya masih ada sedikit waktu yang nanti insya Allah akan dijawab guru kita Ustadz Tile. Ibu Yuli, silakan Ibu Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ibu-ibu sangat prihatin ya dengan pinjol judi online. Saya pernah teringat 3 tahun yang lalu itu ada organisasi Islam yang begitu karena ketidakhadiran negara dalam mengatasi judi online, hamar dan tempat-tempat yang penyakit masyarakat. Baik. Itu sampai membentuk satu tim untuk memberantas sendiri. Ya. Saya nggak tahu itu dan itu shock terapi untuk masyarakat. Oke. Nah itu apa kelemahan pemerintah sehingga beberapa kelompok Islam ini bertindak. Oke, Nah baik. saya minta sekarang ini ustadz-ustadz kami yang terhormat di depan ini apakah ada usaha preventif duduk bareng dengan pemerintah merumuskan untuk meminimaliskan penyakit masyarakat yang terus menerus dan bahkan sekarang sudah darurat. Baik, terima kasih Ibu Yuli. Silakan Ustadz Tile. Ya, terima kasih, cakep. Namanya Ibu apa tadi? Ibu Yuli. Ibu Yuli, Masya Allah. Ibu Yuli, kenapa jadi ketimpangan di masyarakat kita? Tadi Guru Fikri udah bilang bahwasanya nih antara kita tokoh ulama, tokoh agama dengan pemerintah harus sinergi menyikapi hal ini. Kita jangan hanya sekedar memberikan nasihat, masukan, memberikan wejangan kepada korban judi online. Tetapi kita perlu juga bandar di belakangnya, backingnya, benar? Kenapa terjadi seperti itu? Karena tidak adanya pengawasan aturan yang ketat terhadap judi online. Maka disebut ada hukum jalanan. Yang disampaikan tadi Ibu Yuli sudah bilang ada salah satu ormas yang mensweeping kan, minum tempat-tempat minuman keras, perjudian. Kenapa itu terjadi? Satu, organisasi yang mensweeping itu melalui aturan. Apa aturannya? Yang pertama, beliau memberikan surat menyampaikan kepada aparat yang bertindak, aparat setempat, memberikan masukan surat laporan. Ketika sekali, 2 kali, 3 kali tidak sama sekali direspon, maka jadilah yang namanya sweeping. Ini perlu duduk bareng. Makanya yang punya wewenang, yang punya kekuasaan, ayo kalau jelas Pak, undang-undangnya jelas menurut agama judi haram, ya kan? Ada judi, ada mabok-mabokan, ini semua ada undang-undangnya. Dalam Islam pun agama apalagi lebih konkret lagi undang-undangnya. Kenapa? Mesti ada sinkronisasi, duduk bareng menemukan cari solusi yang terbaik. Di luar negeri Pok, di luar negeri bahkan luarnya lagi dah. Berarti luarnya lagi nih. Di luar negeri itu jelas Bang, Amerika kalau mau judi di Texas, bener kan? Bener kan? Ada kotanya sendiri. Las Vegas. Las Vegas, iya Texas dah salah ngomong. Itu maksudnya. Bu, California lain lagi ya kan? Di New York lain lagi. Itu masing-masing kotanya. Kenapa? Karena beda Amerika dengan Indonesia.
Indonesia mayoritas negara yang jumlah penduduknya umat Islam. Ini mesti diatur. Ada lokalisasi. Ini tadi duduk bareng antara DPR, eksekutif, legislatif dengan yudikatif kumpul bareng. Makanya ketika ada yang seperti itu, ayo sama-sama kita masing-masing punya tanggung jawab. Legislatif punya tanggung jawab, eksekutif punya tanggung jawab. Karena judi online ini bukan hanya sekedar korbannya, apalagi sekarang ada programnya ya, program korban judi online dapat bansos. Waduh, Ya Allah. waduh, lah. Akhirnya diwawancarain, ya Allah, terima kasih pemerintah, saya adalah salah satu korban judi online, diberikan bansos, bantuan, terima kasih sebesar-besarnya, nanti bansosnya akan saya jual lagi dan saya mau judi lagi. Ini Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Tile, waktu udah ayo habis. kita kepengen Mudah-mudahan duduk kita bareng bisa Ibu. berkumpul Insya bareng. Allah ada solusinya, amin. Antara ulama dan umaro harus memberikan solusi dan juga memecahkan suatu hal yang ini sangat meresahkan kita semuanya. Baik, mudah-mudahan menjadikan manfaat untuk kita semua dan tentunya menjadikan peningkatan iman bagi kita semua. Terima kasih guru-guru yang sudah memberikan tausiah di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.